warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka sayang, maka perkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok produksi dan teori penawaran yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dengan NIM 211011003. Nama saya Pelita Permadani dengan NIM 21101116006. Nama saya Muhammad Ihsan Firmansyah dengan NIM 21101116007. Dan saya Dayana Mutiara Rahayu dengan NIM 21101116018. Dan saya Safina Konita dengan NIM 21101116037. Mari kita simak video berikut. Kali ini kita akan membahas produksi and the theory of supply. Nah, pada kesempatan pertama kita akan masuk pada materi produksi decision of a frame. Nah, teman-teman semua, sebelum jauh kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih pengertian produksi itu sendiri? Teman-teman udah tahu nggak nih apa pengertian produksi? Oke, jadi pengertian produksi adalah proses pengubahan sumber produksi menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi, atau dengan kata lain proses pengubahan input menjadi output yang menghasilkan barang dan jasa yang kemudian nantinya akan dikonsumsi oleh konsumen. Nah, pada ekonomi Islam, produksi memiliki arti yang berbeda teman-teman. Pada produksi ekonomi Islam adalah penyediaan barang dan jasa yang digunakan dan yang mengedepankan prinsip keadilan dan juga kemaslahatan umat manusia. Pada ekonomi Islam, produksi tidak hanya mencari keuntungan semata atau profit oriented, tapi juga mengedepankan prinsip syariah atau ibadah oriented. Nah, tentunya dalam produksi ini harus ada faktor-faktor produksi guna keberlangsungan proses produksi itu sendiri. Nah, pada materi kali ini ada 5 faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, kewirausahaan, dan juga sumber daya informasi. Nah, yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam ini termasuk di dalamnya ada bahan-bahan mentah untuk diproduksi. Nah, dari bahan mentah itu nantinya akan dibuatkan suatu produk, baik barang jadi ataupun setengah jadi, yang kemudian akan dikonsumsi oleh konsumen. Dan yang kedua ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah manusia itu sendiri atau bisa dibilang tenaga kerja. Hal ini juga penting dalam produksi karena jika tidak ada manusia maka produksi tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Karena manusialah yang nantinya akan mengoperasikan alat-alat produksi. Dan yang ketiga ada modal. Modal di sini mencakup dapat membeli alat-alat produksi, membayar tenaga kerja, dan juga membeli bahan mentah untuk keberlangsungan produksi. Dan yang keempat ada kewirausahaan. Nah, kewirausahaan di sini atau dengan kata lain adalah skill-skill yang dipunyai oleh para pekerja atau para manusia yang nantinya skill inilah untuk mempermudah proses produksi sehingga menaikkan atau meningkatkan tingkat produksi itu sendiri. Dan yang kelima ada faktor produksi yaitu sumber daya informasi dan teknologi. Nah, pada faktor ini merupakan faktor penting apalagi di zaman modern seperti sekarang ini teman-teman semua. Faktor ini dapat mempromosikan produk-produk yang kita hasilkan kepada masyarakat luas. Tentunya bisa melalui sosial media ataupun teknologi-teknologi yang ada pada sekarang ini. Nah, itulah tadi 5 faktor yang wajib kita ketahui bersama-sama teman-teman semua. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah input dan fungsi produksi. Jadi, dalam suatu produksi tentu saja memiliki sebuah fungsi yang digunakan untuk menentukan input dan output dari suatu produksi. Jadi, fungsi produksi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menentukan hubungan antara faktor produksi atau input dengan hasil produksi atau output. Fungsi produksi dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut, yaitu output sama dengan fungsi input. Input atau faktor produksi yang digunakan adalah sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja. Jumlah produksi memiliki hubungan yang positif dengan jumlah tenaga kerja dan juga modal. Artinya,
Jika tenaga kerja semakin banyak, maka hasil produksi yang akan dikeluarkan juga akan semakin meningkat. Fungsi produksi dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi produksi jangka pendek atau short run dan fungsi produksi jangka panjang atau long run. Fungsi produksi jangka pendek, periode waktunya paling tidak hanya satu input dan kuantitasnya tetap. Sedangkan fungsi produksi jangka panjang yaitu segala input dan teknologinya berubah dan tidak ada input tetap dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai the cost of production dan juga cost minimization. Yang pertama yaitu ada cost of production yang merupakan biaya produksi dan juga cost minimization yaitu merupakan biaya minimalisasi. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai biaya implisit. Biaya implisit itu merupakan biaya yang tersirat dan juga tidak tercatat pada akun kas ataupun laporan keuangan kas. Kemudian biaya ini merupakan kebalikan dari biaya eksplisit. Contoh dari biaya implisit ini ialah yang pertama ada pelatihan karyawan, penyusutan nilai aset, dan juga penggunaan properti. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai biaya eksplisit. Biaya eksplisit ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi untuk proses suatu produksi. Kemudian contoh dari biaya eksplisit ini ialah yang pertama yaitu ada gaji karyawan, kemudian adanya biaya proses produksi, kemudian adanya biaya lokasi, dan juga biaya pemasaran. Biaya tetap itu merupakan biaya yang tidak tergantung dari jumlah sedikit atau banyaknya suatu output. Kemudian biaya variabel itu merupakan biaya yang besarnya itu berubah-ubah dan juga tergantung dari banyak atau sedikitnya output. Nah, kemudian biaya variabel ini jika ditambahkan dengan biaya tetap ini akan menghasilkan biaya total. Biaya total itu merupakan biaya yang besar kecilnya itu mengikuti sedikit banyaknya dari output tersebut. Kemudian ada minimalisasi biaya. Minimalisasi biaya ini merupakan perilaku dari individu ataupun perusahaan untuk membeli suatu faktor produksi dengan biaya yang minimal ataupun paling rendah dengan tujuan untuk meminimalkan biaya dari tingkat outputnya. Kemudian kita sebagai masyarakat muslim tentunya sudah pasti tidak asing dengan zakat. Kemudian apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat itu merupakan sebagian harta yang wajib kita keluarkan yang diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian jenis harta yang dapat dikeluarkan untuk pembayaran zakat ialah yang pertama, semua jenis logam. Semua jenis logam ini bisa meliputi emas dan juga perak. Kemudian ada semua jenis tumbuhan ataupun tanaman. Semua jenis tumbuhan dan tanaman juga yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia. Kemudian ada semua jenis binatang, yang dimana binatang ini seperti unta, sapi, dan juga kambing. Kemudian segala bentuk usaha yang dapat membawa keuntungan. Contohnya itu seperti adanya perniagaan dan juga pembelian dari barang dagangan. Kemudian itu ada pajak. Pajak itu merupakan iuran ataupun pungutan yang diberikan kepada masyarakat dan juga wajib dibayar oleh setiap masyarakat. Dan pungutan ini diberikan kepada pemerintah yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan masyarakat. Subjek pajak itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada orang pribadi, ada badan perusahaan, dan juga bentuk usaha tetap. Kemudian objek pajak itu terdiri dari penghasilan ataupun tambahan ekonomis yang dihasilkan oleh wajib pajak. Kemudian ada profit loss sharing. Profit loss sharing ini merupakan bagi hasil, yang dimana keuntungan dan juga kerugian itu akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Kemudian ada suku bunga. Suku bunga itu merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, dikarenakan nasabahnya itu sudah membeli atau menjual produknya. Kemudian bunga itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada bunga simpanan dan juga bunga pinjaman. Bunga simpanan ini merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya karena sudah menyimpan di bank tersebut. Kemudian untuk bunga pinjaman ini merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dikarenakan nasabahnya itu sudah meminjam duit kepada bank tersebut. Kemudian suku bunga ini terbagi menjadi 2, yaitu suku bunga nominal dan juga suku bunga real. Di mana suku bunga nominal ini merupakan hak untuk mendapatkan bunga pada tingkat tertentu tanpa memperhatikan tingkat inflasi. Nah, kemudian suku bunga real ini merupakan suku bunga yang nominal dikurangi dengan tingkat inflasi, yang dimana pada suku bunga real ini kenyataannya peminjam itu cenderung memperhatikan suku bunga real dibandingkan suku bunga nominal. Yang terakhir itu suku bunga itu dapat bernilai tinggi ataupun rendah tergantung pada kondisi perekonomian pada sebuah negara dan juga kebijakan moneternya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai theory of supply and cost curve. Yang pertama ada, seperti yang kita ketahui bahwa supply atau penawaran adalah banyaknya barang dan jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen pada tingkat harga tertentu. Nah, dalam teori penawaran akan berfokus pada hubungan harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Dalam penawaran, harga dan kuantitas yang ditawarkan memilih hubungan yang positif loh. Apa sih maksudnya? Dalam hukum penawaran yang berbunyi,
menjelaskan tindakan produsen dalam menentukan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ada. Yang pertama, jika harga suatu barang tinggi, maka produsen akan menaikkan jumlah barang yang ditawarkan dengan adanya potensi profit. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, apabila harga barang naik, maka konsumen akan beralih menggunakan barang sejenis dengan harga yang terjangkau. Nah, yang ketiga, apabila biaya produksi suatu barang meningkat, maka harga barang juga menjadi lebih tinggi. Yang keempat, kemajuan teknologi cenderung menaikkan penawaran. Hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan digambarkan melalui kurva penawaran. Memiliki kemiringan yang positif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penawaran minyak goreng di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa penawaran minyak goreng di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, sesuai dengan teori penawaran, apabila harga minyak goreng sawit naik, maka penawarannya juga akan naik. Yang kedua, produksi CPO yang meningkat juga berpengaruh positif terhadap kenaikan penawaran minyak goreng sawit, di mana CPO merupakan bahan baku utama dari produksi minyak goreng sawit. Yang ketiga, harga real CPO domestik memiliki hubungan negatif terhadap penawaran minyak goreng karena kenaikan biaya produksi akan menurunkan daya produksi. Dan yang terakhir, selain itu, keuntungan pedagang dapat berpengaruh pada tingkat penawaran minyak goreng. Mengatasi masalah tersebut, pemerintah dapat melakukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cost curve. Yang pertama ada fungsi total cost, menunjukkan untuk setiap kombinasi input dan untuk setiap tingkat output dengan minimum total cost-nya, yaitu. Nah, selanjutnya konsep biaya dibagi menjadi dua, yaitu ada average cost dan marginal cost. Yang kedua, kita membahas mengenai maksimalisasi laba jangka pendek dilakukan dengan. Nah, saat kedua keadaan tersebut terpenuhi, itulah yang disebut dengan kurva penawaran. Nah, yang ketiga kita membahas mengenai perusahaan akan tetap menjual output dan pada tingkat harga tertentu agar dapat membayar average variable cost-nya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang surplus produsen dan eksternalitas. Jadi materi pertama ini di sini saya akan menjelaskan tentang surplus produsen. Dan di sini juga ada dua kata ya. Yang pertama itu ada surplus, yang kedua itu ada. Jadi surplus itu adalah keuntungan atas kelebihan barang yang ditawarkan. Maksudnya apa ya? Jadi ketika konsumen mengalami surplus apabila harga yang dibayarkan untuk memenuhi sejumlah komoditi lebih rendah nih daripada barang yang ditawarkan. Nah, adapun pengertian produsen. Produsen itu tersendiri artinya produsen itu artinya individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan barang dan jasa. Nah, produsen itu seperti kita nih, kita yang membuat produk, kita yang mengelola. Bisa disimpulkan bahwa surplus produsen itu adalah sejumlah keuntungan yang diterima oleh produsen. Nah, tadi kan produsen udah dijelasin ya. Jadi, sejumlah keuntungan yang diterima oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dan dari produksi yang ditawarkan. Di sini sudah ada kurva penawaran, di mana dalam teori ekonomi mikro, surplus produsen ini terletak pada bagian kiri atas kurva penawaran dan di bawah harga keseimbangan nih. Nah, sudah terlihat jelas bahwa di sini ada surplus konsumen dan surplus produsen. Di mana surplus produsen ini warnanya itu agak samar-samar ya teman-teman, dan surplus konsumen warnanya agak surplus produsen ini dapat dihitung dengan menggunakan integral tertentu. Rumus dari integral tertentu itu tersendiri bisa dilihat oleh teman-teman, yang dimana keterangannya. Selanjutnya di sini saya akan memberikan sebuah kasus yang bersumber dari metro.com tentang kelangkaan minyak goreng di Jawa Timur.
Nah, informasi selanjutnya bisa disimak dari video. Hal ini diungkapkan Khofifah Indar Parawansa pada saat meninjau langsung operasi pasar minyak goreng murah di Magetan, Jawa Timur. Menurut Khofifah, kebutuhan minyak goreng Jawa Timur per bulannya mencapai 59.000 ton yang disiapkan produksinya sebanyak 63.000 ton. Oleh karena itu, Khofifah mengatakan bahwa seharusnya masih ada surplus minyak goreng sebanyak 4.000. Bahwa jadi dalam kasus tersebut penyebab kelangkaan minyak goreng itu disebabkan oleh adanya rantai terputus antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan kelangkaan. Di sini selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang eksternalitas. Eksternalitas itu adalah efek aktivitas ekonomi dari satu pihak terhadap pihak lain yang tidak diperhitungkan oleh sistem harga. Nah, ada dua syarat terjadinya eksternalitas. Yang pertama, adanya pengaruh dari suatu tindakan, dan yang kedua, tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Jadi ada dua jenis eksternalitas. Yang pertama ada eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Nah, kalau eksternalitas positif adalah biaya produksi yang diperhitungkan oleh pengusaha lebih besar daripada biaya sosial. Nah, sedangkan eksternalitas negatif adalah biaya produksi yang diperhitungkan oleh pengusaha lebih kecil daripada biaya sosial. Ada kurva eksternalitas positif dan kurva eksternalitas negatif ya teman-teman. Baik, selanjutnya akan dibahas tentang kasus, yaitu tentang permasalahan kelangkaan minyak di Indonesia. Jadi, minyak goreng Indonesia umumnya dihasilkan dari minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO. Harga CPO Indonesia berhubungan langsung dengan harga CPO internasional. Pada tahun 2021, harga CPO internasional naik sebesar 36,3% dan pada bulan Januari tahun 2022 harganya mencapai 15.000 per kilogram. Penyebab dari permasalahan ini adalah karena pasokan dari CPO yang menurun sedangkan permintaannya yang terus meningkat. Juga disebabkan karena pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Kelangkaan CPO disebabkan karena produktivitas dari perkebunan sawit milik BUMN dan swasta yang menurun. Penurunan produktivitas dari perkebunan sawit ini disebabkan karena penurunan tenaga kerja akibat pandemi. Oleh karena itu, terjadi kenaikan harga minyak. Dan untuk mengontrol kenaikan harga minyak tersebut, maka pemerintah melakukan subsidi minyak goreng dan juga menetapkan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng. Namun ternyata kebijakan dari HET hanya berjangka pendek dan semakin memperburuk kelangkaan minyak goreng jika CPO dan biaya produksinya masih tinggi. Oleh karena itu, maka pemerintah lebih menguatkan pada pemberian subsidi terutama di kalangan menengah ke bawah. Terima kasih kepada Pak Anwar dan teman-teman semua yang sudah menyimak dan menyaksikan video kami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.